Ini yang bikin heboh pemirsa, orang tua pun ketar-ketir karena sekarang anaknya sedang dalam proses di mana mendapat giliran untuk divaksin. Nah, kemudian terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kasus dugaan suntik vaksin kosong. Ini saat ini sementara ini ada 2 orang yang sudah diperiksa mulai dari dokter bahkan juga suster. Bagaimana perkembangan kasus ini? Apa sih motivasi dokter tersebut untuk menyuntikkan vaksin kosong ke anak SD? Saya pun mungkin bertanya-tanya dalam hati. Mungkin saat ini sudah hadir di studio Dr. Yusuf Kristianto sebagai pengamat di sini mengenai pastinya vaksin-vaksin sudah kita lewati, bahkan memasuki untuk booster dewasa, anak SD sudah dapat giliran, kejadian. Saat ini saya juga telah tersambung pemirsa dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, bahkan juga saya sudah melihat Dr. Alexander Ginting dari Satgas COVID-19. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Salam sehat. Ya. Mungkin saya ke Pak Hadi Wahyudi. Pak Hadi Wahyudi, ini bagaimana perkembangan terbaru terkait penyelidikan kasus ini? Status dari kedua orang, mulai dari dokter dan juga perawat masih saksi Pak ya. Kenapa sih Pak bisa silap, apa istilah Medan silap, nggak sengaja menyuntikkan vaksin kosong? Apakah ada motif tertentu? Ya, jadi dapat kami sampaikan dari mulai kejadian kami sudah menganalisa video yang ada, kemudian kami juga sudah bisa mendeteksi tempat kejadian perkara tersebut, bahwa betul bahwa itu kejadian di salah satu sekolah dasar terkait dengan kegiatan vaksin terhadap anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Adapun kegiatan itu dilakukan atau dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 dengan target sasaran vaksin sebanyak 500 anak. Dari data yang ada saat itu sudah 460 anak yang menjalani vaksin. Ada yang tidak hadir, ada yang memang pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk divaksin. Terkait dengan kejadian viral video tersebut, kita sudah melakukan langkah-langkah. Polres Pelabuhan Belawan di BK Polda Sumatera Utara memeriksa 5 orang saksi yang sampai dengan saat ini kami sudah mintai keterangan. Di antaranya 3 orang tenaga kesehatan, kemudian 1 orang tua dari yang ada di video tersebut, dan satunya lagi petugas yang menginput data. Keterangan sementara yang dapat kami terima dari salah satu terduga pelaku yaitu Dr. T, bahwa yang bersangkutan hanya bertugas untuk menyuntikan, sedangkan ada petugas yang lainnya yang mengisi vaksin tersebut, yaitu saudari W. Itu keterangan sementara yang diberikan, dan terus kami dalami karena kami juga sampai dengan saat ini akan memanggil pihak-pihak terkait, kemudian berkoordinasi tentunya dengan Ikatan Dokter Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Medan. Pak Hadi Wahyudi, awal dari mula video ini viral. Mohon maaf, jadi sederhananya dokter tersebut tidak mengisikan vaksin ke jarum suntik, jadi dia tidak tahu ada isinya atau kosong, begitu kah Pak? Keterangan yang diberikan bahwa dia tugasnya hanya untuk menyuntikan, ini yang masih terus kita dalami. Oleh karenanya nanti lebih jelasnya tentu SOP, mekanisme dan lain sebagainya tentu dari teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia yang bisa menjelaskan seperti ini. Baik, ditahan dulu Pak Hadi Wahyudi. Sekarang kita lihat pemirsa, ini kegalauan saya, Anda juga seluruh orang tua ini kok bisa yang menyuntikkan vaksin kosong. Seorang dokter yang sudah berkali-kali menyuntik nggak tahu kalau jarum suntiknya kosong atau nggak ada isinya atau ada isinya. Dokter Yusuf, boleh dijelaskan sebenarnya kalau jarum suntik yang ada isinya apakah memang serta-merta dokter pasti tahu, kosong pasti tahu, mengingat dosis vaksin untuk anak SD itu memang sedikit. Boleh ditunjukkan seperti apa sih dosis vaksin untuk anak SD? Jadi bisa saya bawa saya tahu ada isinya kita bawa jarum. Boleh di zoom? Ya, boleh di zoom. Jadi ini kan kita mengisi dengan vaksin, seolah-olah vaksin ya. Ini air putih.
Nah, pada saat saya sebagai vaksinator, saya mau menyuntikkan, pasti saya kan harus ngelihat. Karena tidak boleh ada emboli kan, tidak boleh ada gelembung. Jadi saya Nggak harus boleh ada buka udara dulu. begitu ya? Iya. Kemudian saya cek dulu. Itu kami lakukan. Jadi kalau pernyataannya tidak melihat, kayaknya lucu, nggak mungkin. Jadi meskipun saya tidak mengambil, ada tim yang mengambil, Oke. tapi tugas saya melihat dulu, ini pas atau enggak, Oke. dosisnya sesuai enggak. Oke, sekarang tekanan jari ketika menyuntikkan itu seperti apa sih? Kalau saya ngelihat awamnya ya, kayak ada yang nggak ada tenaga gitu, ada yang cepat. Bagaimana sih bisa dipraktekkan, dokter? Bisa, cuma Ya. yang menarik lagi adalah petugas tersebut menutup vaksinnya dengan begini. Ada yang salah Padahal dengan itu? mestinya kan kita harus taruh ini di dalam termos supaya suhunya tetap stabil, baru kita mengambil. Jadi Bukan di tidak plastik, bukan dari kita nggak plastik boleh taruh begitu ya? begini gitu loh, nggak boleh taruh begini. Nah ini kan di video itu kan terlihat seperti begini, ngambil dari sini, Ya. terus kemudian menyuntikkan. Oke, Nah pada bagaimana? saat melihat ini kan mesti kelihatan ada cairannya nggak. Jadi misalkan disuntik begini kan ada cara begini atau pakai jari gini. Oke. Tapi kan pada saat saya suntik nih, sekarang saya gerakin ya, keluar kan. Jadi tetap ini mesti terlihat gitu loh. Ketika jarum suntik itu juga diangkat, sebenarnya cairan itu mungkin masih terlihat atau tidak, dok? Kalau selesai kan masih tetap ada sisa pasti. Oke. Ya, jadi kalau misalkan dibilang tidak terlihat, kayaknya nggak mungkin. Oke, baik. Sekarang saya ke Dr. Alexander. Dok, aduh bagaimana ya dok ya? Pastinya ini apalagi kejadian untuk anak SD. Anak SD ini dari rumah sudah membangun berbagai macam kekuatan untuk berani disuntik. Sampai di tempat penyuntikan, ia disuntikan kosong. Agak keterlaluan ini. Bagaimana Dr. Alexander melihatnya? Ya, jadi saya tidak menyangkal, tidak membantah apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf dan kemudian juga dari kepolisian. Yang pertama, saya pribadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh vaksinator yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari dashboard, sasaran yang disuntikan itu 208.265.720. Dan vaksinasi 1 sudah diselesaikan 179 juta lebih. Artinya 179 juta suntikan untuk vaksinasi 1 sudah dikerjakan. Dan kemudian vaksinasi kedua tambah lagi 122.620.000 suntikan. Kita bisa hitung berapa jumlah spade yang sudah dihabiskan, kita bisa hitung berapa jumlah vaksinator, dan kita bisa hitung berapa jumlah sasaran. Jadi artinya pekerjaan melakukan vaksinasi seluruh penduduk Indonesia yang eligible ini bukan proyek yang kecil, ini proyek kemanusiaan yang luar biasa. Dan oleh karena itu, yang pertama kita apresiasi kepada seluruh vaksinator yang sudah mencurahkan tenaganya, energinya, dan seluruh waktunya dan bahkan resikonya untuk melakukan vaksinasi untuk mengejar target yang sudah disiapkan pemerintah. Walaupun kita masih di vaksinasi kedua, pencapaian masih 58%. Tapi ini PR yang harus dikerjakan vaksinator. Jadi vaksinator itu ada di ujung tombak yang menyelenggarakan vaksinasi. Awalnya kita vaksinasi di kesehatan, tenaga kesehatan. Kemudian kita masuk lansia, sektor publik. Kemudian sekarang kita masuk di anak-anak. Bisa kita lihat berapa besar spektrum yang harus dikerjakan oleh vaksinator. Nah, terlepas dari apa yang sudah disampaikan tadi, benar bahwa kalau kita mengambil cairan akan terasa denyutnya, akan terasa dinamikanya dalam saat menyuntik, demikian saat menarik. Itu benar sama sekali. Kemudian orang yang melakukan penyuntikan tentu secara visualisasi bisa melihat bahwa apa yang dikerjakannya. Dan kemudian juga sebagai vaksinator tentu mereka tahu intramuskulus apa yang harus ditekan dan bagaimana posisi jarum saat masuk dan saat ditarik. Jadi semua tadi itu benar. Tapi yang perlu saya mau sampaikan adalah seseorang yang bawa kendaraan mobil berangkat dari Jakarta menuju Cirebon, jalannya lancar, dan kemudian tidak ada hambatan dengan kecepatan yang dipacu 120 km per jam, bahkan diminta lagi harus dipacu sampai 140 km per jam. Kalau dia tidak singgah di rest area, itu akan mengakibatkan terjadinya error. Jadi kenapa pemerintah menyiapkan rest area di jalan tol? Yaitu untuk menghindari supaya tidak ada human error.
Kalau supaya human error tidak ada, tentu ada jam terbang, ada jam pelayanan, ada rest area yang harus disiapkan. Jadi kalau kita lihat pengakuan dari vaksinator tersebut, dia sudah menyuntikkan yang ke-600 di tengah hari. Jadi itu artinya vaksinator itu bukan mesin, bukan robot. Vaksinator itu juga adalah seseorang yang melaksanakan tugasnya, dan tentu ada SOP. Dan kemudian ada kelalaian. Dan kelalaian ini bisa kita lihat dari video yang sudah ditayangkan. Tapi kelalaian ini saya kira tidak bisa kita lihat hanya semata-mata hanya dari video. Tapi kelalaian ini juga harus kita lihat dari prosedur. Jadi apakah yang bersangkutan dalam keadaan fit dan sehat untuk melakukan vaksinasi? Itu pertama. Yang kedua, apakah jumlah dan waktu yang disiapkan itu sudah over capacity atau tidak? Jadi ibaratnya bis yang kapasitasnya 75 dipaksakan 100 dikasih bangku tempel. Apa seperti itu atau tidak? Dan kemudian juga kita harus lihat juga alur proses yang ada. Kendati pun memang sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan bagaimana alur untuk melakukan vaksinasi, khususnya pada anak. Bagaimana ada terjadi penyederhanaan, dan kemudian kita lihat bahwa meja-meja yang dibuat itu sedemikian rupa itu sudah diatur supaya tidak crowded. Jadi artinya ini yang harus kita lihat. Jadi oleh karenanya kita harus menyerahkan ini ke forum lembaga hukum yang harus memang bisa melihat bagaimana prosedur pengambilan obat sampai dengan pendistribusian dan kemudian bagaimana itu terimplementasi. Alur pelaksanaan vaksinasi sudah disiapkan dari mulai meja 0, meja 1, meja 2. Tapi kepadatan orang yang mau divaksinasi dan vaksinator ini yang harus kita ingat. Seberapa cepat dan seberapa cepat putarannya yang harus kita lihat supaya antara ruang tunggu sasaran sampai ke meja pre-registrasi dan verifikasi, kemudian masuk ke meja screening dan meja pencatatan. Jadi artinya ini harus dilihat secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan video. Itu yang mau saya sampaikan. Betul. Saya paham Dr. Alexander, saya pun sepakat bahwa apresiasi yang luar biasa kepada seluruh vaksinator yang sudah bekerja di Indonesia. Tapi saya tetap juga penasaran nanti tanya kepada Pak Hadi bagaimana sebenarnya dokter tersebut, perawat tersebut sudah berapa jam kerja, dokter tersebut sudah berapa menyuntikkan pasien di hari itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa vaksin-vaksin ilegal ada yang diperjualbelikan. Apalagi ini kebutuhannya untuk vaksin booster sesaat lagi.